bantuan dari Iran, ini segala. Dan sekarang ini ada ratusan ribu jumlahnya orang-orang yang masuk pengungsi dari Iran. Kenapa harus mengungsi di Indonesia? Negaranya nggak apa-apa, gitu kan? Perayaan-perayaan secara terbuka untuk perayaan Karbala itu di Indonesia sudah terbuka, dan itu adalah ancaman bagi Sunni yang ada di Indonesia ini, ya, yang ada di Indonesia, yang mana kita lihat bahwa mereka telah menyebarkan fitnah terkait dengan Salafi yang mereka tuduh Wahabi. Di laut, ayo. Hasilnya jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah 525 ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagai manfaat. Nah, sahabat Lampai Channel, di sini kita akan mereview lagi sebuah ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah yang kembali kita akan mengingatkan kita, sahabat Lampai Channel, terkait dengan kejamnya Syiah yang sekarang itu sudah merajalela di Indonesia. Dan perayaan-perayaan secara terbuka untuk perayaan Karbala itu di Indonesia sudah terbuka, dan itu adalah ancaman bagi Sunni yang ada di Indonesia ini, ya, yang ada di Indonesia, yang mana kita lihat bahwa mereka telah menyebarkan fitnah terkait dengan Salafi yang mereka tuduh Wahabi, dan itu termakan oleh saudara-saudara kita dari khususnya dari Aswaja atau NU yang termakan dengan itu, dengan fitnah Wahabi. Padahal itu adalah seharusnya bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi seharusnya kepada Abdul Wahab bin Rustum yang di Afrika yang membunuh para ulama juga. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah disandarkan ke sana pada jauh Abdul Wahab bin Rustum sudah meninggal, itu jauh setelahnya baru Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir. Bagaimana ceritanya, ya? Kemudian disandarkan kepada beliau. Oke, nah ini sahabat Lampai Channel menarik, ini kita akan bahas ini, dan kita akan lihat sejarah bagaimana Ustadz Khalid Basalamah menceritakan Syiah itu telah membunuh banyak, baik dari Iran sampai Saddam Hussein, ya, dari Irak yang dibunuh oleh Syiah, ya. Kemudian di Suriah, dan alhamdulillah sekarang Suriah sudah bebas lagi, ya, dari Syiah. Bagaimana itu ribuan jamaah Sunni dibunuh oleh Syiah karena mereka punya pemahaman Yahudi. Kemudian di Yaman ratusan bahkan ribuan dari jamaah juga dibunuh juga, masjid-masjid dibakar, dan pesantren-pesantren tahfiz Al-Quran dibakar semua oleh Syiah. Karena itulah sahabat Lampai. Dan di Indonesia ini sudah mulai nampak, termasuk Habib Ja'far, kemudian itu dia adalah Syiah, ya, yang diundang oleh orang-orang kemana-mana itu, ya, sahabat Lampai. Mereka ini punya ilmu takiyah. Oke, sahabat Lampai, saya tidak berpanjang lebar, ini menarik, antum dengarkan secara keseluruhan supaya antum berhati-hati, ajak keluarganya antum dan teman-temannya antum agar mereka berhati-hati dengan Syiah. Ayo kita lihat, sahabat Lampai. Ini tidak boleh didiamkan. Subhanallah, di negara-negara yang ada ahli sunnah, tidak pernah ahli sunnah membunuh satupun orang Syiah kecuali buat makar. Tidak pernah. Di Saudi mereka kalau yang berfaham Syiah dikenal dengan Houthi, itu mereka masih punya warga negara. Di Indonesia selama mereka tidak buat makar, pernah ahli sunnah ganggu Syiah? Nggak pernah. Tapi pada saat mereka memimpin, ikhwan dan akhwat sekalian, lihat di Syria 230.000 jiwa ahli sunnah dibunuh karena pemahaman Yahudi dasarnya, memerangi umat Islam memang, gitu kan? Di Irak mereka membunuh 150.000 jiwa termasuk Saddam Hussein yang mereka anggap selama ini memerangi mereka. Irak sekarang itu negara keduanya Iran. Kemudian mereka terakhir masuk ke Yaman, membakar tidak kurang dari 1.000 masjid dan rumah-rumah tahfidz Quran serta kampus-kampus Islam, ya, itu kemudian diganti, ditutup. Banyak yang dibunuh, banyak yang diperangi, subhanallah. Ini yang terjadi. Dan pendekatan orang-orang Syiah terakhir dengan pemerintah Yaman hampir sama dengan pendekatan orang Syiah sekarang dengan pemerintah kita. Hampir sama metodenya. Kalau pemerintah kita ini, semoga Allah berikan hidayah, tidak segera melihat, mengambil pelajaran dari Yaman, bukan mustahil terjadi hal yang sama. Mereka teman-teman sekalian masuk kepada pemerintah, presiden waktu itu nasionalis tapi ahli sunnah, didekatin, selalu ada pertemuan intens, pergantian budaya, kemudian saling memberikan bantuan dan ABCT seterusnya dikasih. Setiap pertemuan dititipin satu pesan. Kalau 100 pertemuan berarti 1.000 pesan.
Satu kalimat saja sudah 1000 kalimat, 100 kalimat kalau 100 pertemuan. Yang dimasukkan adalah ahli sunnah itu, tapi dia tidak katakan ahli sunnah. Kalau ahli sunnah kan berarti ahli sunnah. Dibuat momok yang lebih serem atau seram dianggap perlu dijauhi, Wahabi. Ini Wahabi nih, cirinya Wahabi apa? Berjenggot, tidak isbal, sholat berjamaah di masjid, dahinya hitam. Ini orang-orang buruk atau baik dalam agama nih? Ahli sunnah, orang yang dahinya hitam karena sujud. Kalau sholat ke masjid, mereka tidak isbal karena Nabi melarang. Karena kalau tutup di bawah mata kaki masuk dalam neraka. Perempuannya berjilbab besar, bercadar, ini yang Wahabi. Diangkat sama mereka, ini lihat teroris nih. Sama konsepnya dengan Yahudi di Israel, cuma ini Yahudi berkedok Islam, gitu kan. Ini lihat nih Wahabi menakutkan, teroris, mereka radikal, mereka tidak bolehkan ini, tidak bolehkan itu dan seterusnya. Apa yang terjadi ikhwah sekalian? Pemerintah Yaman nangkapin tuh ulama-ulamanya ahli sunnah. Setelah ditangkap-tangkapin, orang Syiah sudah merasa tidak ada lagi gangguan. Yang terjadi apa? Mereka lalu membuat pasukan militan mengkudeta pemerintah. Baru berapa hari saja mereka kudeta pemerintah Yaman, mereka sudah pasang di jalan-jalan pelang-pelang besar, itu fotonya Khomeini. Siapa Khomeini? Coba antum baca dia sejarahnya. Orang Yahudi. Subhanallah, baru mau dikatakan ayatullah. Ayatullah dari mana ini? Ayat syaitan iya. Bagaimana caranya dikatakan ayatullah ini? Mereka berani menyebutkan dalam bukunya innali a'immatuna. Saya baca dalam kitab Al-Kafinya. Manzilatan la yablughu malakul manzilatun la tablughu malakul mukarram wala nabiyyun mursal. Kami ini imam-imamnya Syiah punya kedudukan yang tidak mungkin dijangkau oleh para malaikat dan juga nabi-nabi. Maksudnya kedudukan apa ini? Allah, kedudukan ketuhanan. Orang harus faham kalimat-kalimat yang luar biasa. Fitnah-fitnah terus ditanamkan di tengah-tengah umat. Ini berbahaya sekali. Mereka lakukan itu, lalu mereka mengeluarkan statement, nanti musim haji ini kami akan serang Mekah dan Madinah. Presiden Yaman tulis surat kepada negara-negara Turk di sekitarnya, 6 negara termasuk Saudi, Raja Salman, semoga Allah menjaga beliau. Coba bantu kami ini, diserang, gitu kan? Subhanallah, di hari-hari sekarang orang-orang Syiah di Indonesia harus disampaikan nih kepada kaum muslimin dan sampaikan kepada semua orang intens menemui presiden dan wapres kita, intens menemui mereka. Lalu kemudian tidak mungkin pertemuan tersebut tidak diberikan pemahaman, cekokan, bantuan dari Iran ini segala. Dan sekarang ini ada ratusan ribu jumlahnya orang-orang yang masuk pengungsi dari Iran. Kenapa harus mengungsi di Indonesia? Negaranya nggak apa-apa, gitu kan? Mengungsi dibiayai hidupnya. Bagaimana ini bisa? Saya tidak mengatakan pemerintah kita salah ya, sebab kita pasti ahli sunnah mendukung pemerintah. Yang salah kita ingatkan. Saya menganggap ini sebuah kekeliruan yang harus diingatkan. Itu mereka Syiah masuk, ya. Bahkan ada beberapa teman-teman yang heran, mereka-mereka ini kalau secara fisik bukan kayak manusia biasa, kayak orang-orang yang sudah terlatih militer. Ngapain masuk ratusan ribu orang ke Indonesia? Bukankah sudah ada pelajaran di Yaman dulu? Bukankah MUI kita, bukan saya, MUI Indonesia yang sudah diakui dari seluruh ormas Islam mengatakan bahwasanya Syiah sesat? Bukankah ulama-ulama sudah mengingatkan? Gitu kan? Bukankah sudah ada pelajaran dari negara-negara sebelumnya? Maka itu yang terjadi. Sekarang di tengah-tengah umat mereka masuk menyerang umat Islam, gitu kan? Itu yang terjadi. Harus hati-hati nih. Sisipkan doa kita di situ. Dari sisi lain, saudara-saudara kita di Myanmar sekarang, di Burma, Rohingya yang kita tahu, luar biasa. Saya lihat gambarnya nggak masuk di akal saya, ikhwah sekalian. Ada manusia seperti mereka ini luar biasa. Ini teroris yang sebenarnya ini bukan orang yang berjenggot, bukan orang yang sholat di masjid, bukan yang dahinya hitam. Ini teroris nih bisa subhanallah membakar anak kecil. Saya lihat gambarnya sendiri, anak kecil diikat di satu kayu yang panjang. Kemudian ada satu orang Buddha dipegang dari sebelah sana, sebelah sini satu, terus dibakar, dipanggang kayak bakar kambing. Manusia loh ini, anak kecil lagi. Sedangkan seorang militan saja, prajurit perang, kalau ditangkap, kemudian mau disiksa, mungkin tidak ada penyiksaan di dunia terjadi pernah dipanggang seperti kambing begitu. Anak kecil, perempuan digantung, dibuat traumatis hanya alasan karena mereka Islam. Satu rumpun loh ini ya, warna kulitnya sama, paras wajahnya mereka sama, bahasa mereka sama. Itu saja sudah cukup sebenarnya membuat mereka tidak buat macam-macam. Dan statement internasionalnya, Presiden Myanmar mengatakan apa? Kami tidak ingin Myanmar seperti Indonesia.
Kenapa Indonesia? Karena pada saat umat Islam menjadi banyak, mereka akhirnya mendominasi. Memang selama ini kenapa kalau Indonesia didominasi orang Islam? Pernah nggak ada presiden Indonesia dari Soekarno sampai sekarang yang kita tahunya Islam walaupun mereka kebanyakan nasionalis? Pernah nggak ada yang menyiksa orang kafir? Bahkan orang Islam yang kadang-kadang masih ada yang dinomor duakan, gitu kan? Tidak ada masalah dengan umat Islam pada saat memimpin sebenarnya. Oke, Sobat Lampai Channel, Masya Allah. Pencerahan itu ya. Ada beberapa poin yang kita dapatkan. Di sana adalah yang pertama adalah memang Syiah itu adalah Yahudi, ya Yahudi. Karena Abdullah bin Sabah itu adalah Yahudi, pendiri Syiah. Kemudian kita lihat kekejaman Syiah yang membunuh Sunni. Jadi kita yang semuanya Sunni. Yang selain dari Syiah itu Sunni, itu wajib bagi mereka untuk dibunuh. Ya, jadi kita itu mau dibunuh nanti di Sahabat Lampai Channel ya. Kemudian ya masuknya banyak dari Iran itu ke menjadi warga negara Indonesia itu suatu ancang-ancang yang terjadi sebagaimana di Yaman. Mereka masuk ke Yaman, kemudian lama-lama mereka memberontak dan terjadi seperti itu di Indonesia. Waspada Sahabat Lampai Channel. Bagaimana tanggapannya antum? Kita diskusi di kolom komentar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين